Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat ini King Mu'er tidak bisa menahan kebahagiaannya. Mata besarnya menatap Xiaoyan dengan senyuman dan harapan. Sudut mulut kecilnya sedikit terangkat. Cemas karena keterlambatan Xiaoyan dalam mengambil keputusan. Meskipun resep kelas 6 dan buah kehidupan sangat berharga, tidak ada seorang pun di klan iblis petarung saya yang dapat menggunakannya. Daripada membiarkan kekayaan mengalir ke orang lain, lebih baik memberikannya kepada bangsanya sendiri. Saya harap adik kecil Xiao tidak akan menolak keinginan saya. Feng Han secara khusus memperkuat kata-kata. Rakyatnya sendiri. King Wuren merasa terkejut di dalam hatinya. Rubah tua ini pasti telah mengambil sudut terlalu cepat. King Mu'er sangat cemas sehingga dia mengentakkan kakinya. Matanya mendesak Xiaoyan untuk segera mengambil keputusan. King Wuren tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia pasti tidak akan mengganggu hal-hal baik yang bisa membuat Xiaoyan mendapatkan uang. Tetua keempat sedang minum dan sepertinya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Xiaoyan melihat sekeliling dan sepertinya setiap orang yang bisa memberikan nasihat. Tapi mereka berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Jadi semua orang ingin dia menerimanya. Bagaimanapun dia juga sangat membutuhkan resep kelas 6 dan buah kehidupan ini. Yang satu sangat dibutuhkan untuk promosi, dan yang lain yang sangat menggiurkan. Anggap saja sebagai pemenuhan keinginan King Mu'er. Jadi Xiaoyan memutuskan untuk tidak menentang niat baik klan iblis perang lagi. Terima kasih Ketua Feng atas kebaikan Anda. Jika klan iblis perang membutuhkan saya di masa depan, saya Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Karena bantuan lain, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia bersemangat. Karena beban bantuan yang dia bawa sepertinya menjadi lebih berat lagi. Melihat Xiaoyan menerima resep obat kelas 6 dan buah kehidupan, senyuman di bibir Feng Han dengan cepat berubah menjadi lautan tawa. Ayo, mari kita semua minum. Feng Han sedang dalam suasana hati yang baik dan mengangkat gelasnya untuk mengundang semua orang untuk minum. Selama perjamuan, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan, dan bahkan bulan yang cerah diam-diam menjulurkan kepalanya keluar. Setelah 3 minuman, hari sudah larut. King Wuren dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada klan iblis perang, dan kembali ke rumah. Saudaraku, perjalanan ini bermanfaat. Xiaoyan sangat bahagia untuk King Wuren, dan mengobrol dengan King Wuren di tengah jalan. Ya, kita berdua bersaudara telah memperoleh banyak hal. King Wuren tertawa. Bisa dibilang pembohong kecil itu mendapat untung. Saudaraku, Anda memberikan banyak harta, jadi mengapa Anda mendapat untung? King Mu'er sedikit bingung dan merujutkan bibirnya. Itu cukup untuk memenangkan hati orang-orang berkat harta karun itu. King Wuren tersenyum lebih bahagia dan tawa bergema di langit malam untuk waktu yang lama. Untuk periode waktu berikutnya, Xiaoyan tinggal di Mansion Xiao dan menunggu dengan sabar untuk menerobos alkemis kelas 5. Selain berlatih bahan obat ramuan lainnya, dia minum teh dengan King Wuren dan bertukar pengalaman latihan dengan Li Salong dan yang lainnya dan di sebuah mata. Suatu pagi, angin bertiup kencang, kicau burung, bunga harum, dan udara sangat segar. Setelah Xiaoyan selesai berlatih, dia menghirup udara keruh dalam-dalam. Esensi energi dan jiwanya menyatu dan dia merasa sangat rileks. Saat dia hendak keluar, dia tiba-tiba berpikir dan kekuatan jiwa menyapu dan menyelimuti seluruh halaman. Di pintu masuk Xiao Mansion, sosok anggun muncul dari jauh ke dekat. Bau orang tersebut terlihat tegak, pinggangnya polos, lehernya terentang, dan tubuhnya terbuka. Seperti bunga sakura berwarna merah muda, cemerlang dan indah. Xiaoyan tersenyum, dan dia adalah Jenny yang telah membantu Alan si pedagang. Sejak Jenny bergabung dengan intimnya, Xiaoyan sepertinya sudah terbiasa dengan keberadaan Jenny dan cara dia merawatnya. Setelah lama tidak bertemu, Xiaoyan sangat merindukan Jenny.
Sejak Shuyan menyerahkan daftar bahan resep kelas 5 kepada Jenny terakhir kali, Jenny sibuk dengan urusan pasar ramuan aliansi dagang dan jarang kembali. Setelah pil Kidara dan cairan Kingling diluncurkan di pasaran, ada banyak hal seperti membeli bahan mentah dalam jumlah besar, mengatur konfigurasi alkemis, mengangkut obat mujarab, dan menjual obat mujarab. Kebetulan Xiao Mansion tidak memiliki terlalu banyak masalah sepele untuk saat ini, jadi dia memfokuskan seluruh energinya pada hal itu. Xiao tersenyum tipis dan menghilang dengan tenang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Jenny. Keduanya saling memandang, lengan baju Jenny sedikit bergoyang. Bibirnya seperti bunga sakura, dadanya naik turun dan lengkungan yang menakjubkan menggemakan godaan nafsu. Telah terpisah selama ribuan tahun. Dan mereka terikat satu sama lain. Berat badan Anda turun. Anda telah bekerja keras selama ini. Xiao Yan menatap Jenny dengan sedikit kesusahan di matanya. Jenny mengkhawatirkan pasar obat mujarab, tapi dia juga mengkhawatirkan keuntungan Xiao Yan. Bagaimanapun aliansi bisnis dan Xiao Yan berhubungan erat dan maju dan mundur bersama. Tidak apa-apa, bagaimana kabar Anda Tuan Muda Xiao? Setelah menerima kata-kata keprihatinan dari Xiao Yan, Jenny merasa puas dan tersenyum, menawan seperti angin yang kembali ke salju. Setelah mendengarkan pertanyaan Jenny, Xiao Yan duduk di dekatnya dan pelan menceritakan apa yang terjadi selama periode ini. Jenny mendengarkan dengan penuh perhatian dan memandang Xiao Yan dengan keindahan yang lebih kabur. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan, keduanya sangat berdekatan, dan pantulan sinar matahari begitu pekat hingga tak bisa larut. Baru setelah matahari terbenam, mereka berdua menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat. Saya tidak menyangka ini akan terlambat, Xiao berkata dengan emosi. Jenny kembali sadar dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, awan merah memudar dari wajahnya. Dan kulit gioknya disertai angin sepoi-sepoi yang membuat jantung Xiao berdebar-debar. Tuan Muda Xiao, ini adalah bahan obat yang Anda butuhkan. Jenny melambaikan tangannya yang halus dan setumpuk bahan obat digantung di depan Xiao, memancarkan aroma yang memikat. Promosi teknik pemurnian obat kelas 5 Kaisar sudah dekat. Jadi bagaimana Xiao tidak tergoda? Saya tahu Anda tidak sabar. Anda pergi membuat alkimia dulu, dan saya akan menyapa mereka. Melihat mata Xiao Yan, Jenny berkata dengan agak marah. Xiao Yan tersenyum sinis, merasa sedikit malu. Jenny baru saja kembali dan agak tidak masuk akal baginya untuk membuat ramuan setelah bertemu dengannya. Anda telah bekerja keras untuk waktu yang lama, dan Anda baru saja kembali. Belum terlambat bagi saya untuk menemani Anda selama beberapa hari sebelum menyempurnakan ramuan itu, kata Xiao Yan. Jenny merasa senang, tapi masih menggelengkan kepalanya. Itu adalah urusan Anda untuk dipromosikan menjadi alkemis Kaisar kelas 5. Jangan tunda lagi. Penjualan di aliansi pedagang telah dibuka, jadi saya tidak perlu terlalu sibuk. Anda akan punya waktu untuk melakukannya, habiskan waktu bersama saya. Jadi jangan terlalu tidak sabar. Dia digoda oleh Jenny. Wajah Xiao Yan memerah dan dia sedikit bingung. Oke, ayo pergi, ini penting. Jenny melambaikan tangannya. Tuan Muda Xiao, saya menunggu akan kabar baik Anda. Xiao Yan bukanlah orang yang bimbang, jadi dia berhenti memaksa, melambai ke Jenny dan terbang ke ruang alkimia dengan tatapan cerah di matanya. Gairahnya semakin kuat dan dia akan dipromosikan ke peringkat kelima Kaisar. Dan dia baru berada di benua Kaisar Do selama beberapa tahun. Perpaduan garis keturunan klan iblis sepertinya sudah dekat. Nafas Xiao Yan sedikit cepat dan langkahnya mau tidak mau semakin cepat. Mendorong pintu ruang alkimia, Xiao Yan tidak segera memberikan ramuan itu. Sebaliknya dia menyilangkan kaki dan mengatur nafasnya. Energi beredar di dantiannya dan mengalir melalui ratusan meridiannya dan membiarkan pikiran dan tubuhnya mencapai koordinasi yang sama. Entah itu sentuhan kesedihan atau kegembiraan yang diharapkan, mudah untuk membuat orang sedih dan manis, dan mudah mengganggu pikiran orang dan kebanyakan dari mereka akan gagal karenanya.
Xiuyan mampu menghadapi pertarungan dengan mudah dan tenang, dan karakternya sangat langka. Setelah beberapa saat, Xiuyan mengembuskan nafas dalam-dalam dari udara keruh dan berdiri perlahan. Matanya yang gelap menjadi tenang. Xiuyan melambaikan tangannya dengan lembut dan cahaya kemasan menyala. Kemudian pagoda cincin suling tergantung di udara, dan setiap kali berputar ada riak emas. Sambil tersenyum sedikit, Xiuyan bertanya-tanya bagaimana kemajuan Longyi sekarang. Setelah menyerap ramuan terakhir kali, Xiuyan mengirim pesan ke Longyi dengan beberapa harapan. Kemudian cahaya kemasan yang lebih terang muncul di depan Xiuyan disertai dengan sosok. Xiuyan tidak kecewa. Aura Longyi lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan guntur dan kilat, dan dia menatap Xiuyan dengan kegembiraan di matanya. Tidak buruk, auranya meningkatkan lagi. Apakah Anda sudah dipromosikan? Xiuyan senang untuk Longyi dan bertanya dengan keras. Efek dari ramuan kelas 4 sudah jelas. Saya sekarang adalah kaisar petarung puncak bintang 3. Kata Longyi bersemangat. Xiuyan sangat senang dengan peningkatan kekuatan Longyi, dan sekarang dia jauh lebih percaya diri untuk mengambil alih pil guntur kelas 5. Bagaimana? Apakah Anda yakin bisa mengambil alih pil guntur kelas 5? Xiuyan bertanya sambil tersenyum. Tanpa terlalu banyak kekhawatiran dalam hatinya. Terakhir kali, Longyi dapat dengan mudah menghadapi dan Lai kelas 4. Dan sekarang dia jauh lebih kuat. Jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah pil guntur kelas 5, Longyi yang telah merasakan manisnya pil guntur kelas 4, matanya langsung berbinar, dan dia sangat ingin mencobanya. Saya pikir tidak apa-apa, oke? Meskipun Longyi bersemangat di dalam, kata-katanya tetap ringkas seperti biasanya. Xiuyan mengangguk dan melambaikan tangannya untuk memanggil kuali kayu api. Kemudian api suci kekacauan dan api ledakan bumi melonjak dan bergabung menjadi satu. Dan api biru tua mengelilingi Xiuyan, membakar kehampaan dan bekas retakan melintas ruang alkimia. Meskipun api surgawi itu megah, kekerasannya jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Kekerasan api berasal dari kebocoran energi yang melekat, yang menunjukkan bahwa kemampuan pengendalian tembakan Xiuyan telah mencapai tingkat yang baru. Melihat api langit biru tua dan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam kumpulan api, Xiuyan sangat puas. Saat kekuatan jiwa tumbuh, Xiuyan menjadi semakin mampu mengendalikan api surgawi. Xiuyan bahkan dapat merasakan fluktuasi halus di setiap kumpulan api. Untuk pemurnian obat, terkadang perbedaan sekecil apapun dapat memberikan hasil yang sangat berbeda. Dengan pemikiran di benak Xiuyan, bahan obat yang diperlukan untuk pil peremajaan ditangguhkan di udara. Inti sihir atribut kayu bintang 5, darah monster atribut kayu bintang 5. Buah kehidupan merah menyala dan beberapa tetes darah naga emas dan darah ponik. Kemudian, fluktuasi energi yang kuat dari bahan obat bermutu tinggi memenuhi seluruh ruangan. Segera, mata Xiuyan menyapu buah kehidupan yang diberikan oleh klan iblis perang. Suasana hati Xiuyan agak rumit. Ini adalah bantuan yang berat. Ada juga resep kelas 6 yang membuat Xiuyan tidak bisa santai dalam meningkatkan keterampilan alkimianya. Tapi hal tersulit di dunia untuk membalasnya adalah sebuah bantuan. Xiuyan memikirkan hal ini dalam benaknya, menggelengkan kepalanya dengan senyum asam, dan perlahan mengalihkan perhatiannya ke darah naga emas dan darah ponik yang menindas dan jernih. Selain buah kehidupan, kesulitan ramuan obat pil peremajaan terletak pada beberapa tetes darah tersebut. Naga dan burung ponik adalah salah satu binatang ajaib tertinggi di benua Kaisar Do. Jumlah mereka sangat langka dan sangat kuat. Justru karena jumlahnya sedikit, mereka sangat bersatu. Jika ada yang memburu salah satu anggotanya, mereka akan diburu oleh seluruh klan. Dan semua orang di benua Dodi akan ketakutan dengan berita ini. Untungnya, sifat naga pada dasarnya penuh nafsu, dan masih banyak sub naga di benua itu. Silsilah poni juga memiliki beberapa keturunan langsung karena beberapa alasan.
Pil peremajaan tidak boleh terlalu abnormal, dan darah monster naga dan ponik yang merupakan kerabat dekat dapat menggantikan darah ortodok naga dan ponik. Meski begitu, monster dengan garis keturunan yang mirip dengan naga dan ponik ortodok sangatlah kuat, bahkan mampu memiliki kekuatan bintang 7 atau lebih tinggi. Aliansi pedagang membayar mahal untuk tetes darah ini, tetapi untungnya setiap pil hanya membutuhkan 1 tetes darah naga dan 1 tetes darah ponik. Jika tidak, Shuyan benar-benar berencana untuk membatalkan pemurnian pil peremajaan. Bagaimanapun, ramuan peremajaan kelas 5 memiliki persyaratan pengobatan yang ketat, tetapi kemanjurannya tidak dapat dipuji, setidaknya untuk Shuyan yang tidak memahami personanya. Mengambilnya bisa membuat orang meremajakan masa muda mereka dan menjaga masa muda mereka selamanya. Shuyin tersenyum pahit. Jika bukan karena fakta bahwa itu adalah yang paling sulit untuk dimurnikan di antara obat-obatan kelas 5 Shuyan. Tapi itu sempurna untuk promosi dan konsolidasi. Jadi Shuyan pasti tidak ingin mengubahnya ke obat lain. Bagaimanapun itu hanya untuk tujuan menyempurnakan pil perbaikan sumsum. Shuyan tidak lagi memikirkannya dan kekuatan jiwanya menyapu dan semua bahan obat terlihat dalam api. Dengan bantuan kekuatan jiwa kaisar alam tahap akhir, semua bahan obat dengan cepat dimurnikan dan masing-masing melayang di udara. Dengan cairan dengan warna berbeda berkilauan dengan cahaya. Langkah selanjutnya adalah fusi. Shuyan menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan kekuatan jiwa dan semangat juangnya. Api surgawi berfungsi sebagai prajurit dan kekuatan jiwa berfungsi sebagai komandan. Di bawah kendali tepat Shuyan, semuanya berjalan lancar dan perpaduan pil peremajaan mencapai saat terakhir. Ramuan bundar itu perlahan berputar. Permukaannya perlahan mulai menjadi halus dan aroma yang memikat melayang keluar. Melihat bahwa itu akan berhasil, Shuyan menghela nafas lega. Tiba-tiba perubahan drastis terjadi dan jejak unsur kekerasan yang tersembunyi di dalam darah naga muncul. Seketika merusak keseimbangan berbagai cairan obat, itu akan menghancurkan ramuan yang akan segera terbentuk. Shuyan tercengang, dia belum pernah bersentuhan dengan darah naga dan ponik, dan dia tidak menyangka perpaduan akan begitu sulit. Setelah mempelajari pelajaran dari pertama kali, Shuyan menjadi tenang dan mulai memurnikan putaran kedua. Kali ini, Shuyan secara khusus memisahkan dan memurnikan darah naga dan burung ponik. Setelah 7 atau 49 kali dipadamkan dengan api surgawi, unsur kekerasan dalam darah akhirnya menghilang. Dengan pengalaman terakhir kali, integrasi kali ini sangat lancar. Ramuan itu akhirnya terbentuk. Di kuali obat tempat api surgawi berkobar, manik pil bundar berputar perlahan. Lingkaran-lingkaran cahaya putih susu mengelilingi ruangan dengan lapisan berbeda, seperti bintang di atas bulan. Memunculkan pil peremajaan hijau zamrud. Aroma yang melayang di mana-mana membawa sentuhan vitalitas ke seluruh ruangan. Mengambil nafas rakus dari dan siang, Shuyan merasa semua sel di tubuhnya tampak menari dengan gembira. Dan vitalitasnya tampak semakin kuat. Jadi benar-benar pantas disebut pil peremajaan. Aromanya saja memiliki efek seperti itu. Sayangnya benda ini tidak membantu kekuatan sama sekali. Pada saat ini guntur tumpul di udara menjadi semakin keras dan cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba menyambar. Guntur pecah dari awan tebal, merobek awan dan membuka retakan seperti ular perak di langit. Disusul dengan suara guntur mengguncang bumi dan gunung-gunung. Guntur pil kelas 5 memang luar biasa dan kekuatannya yang begitu kuat, sehingga Shuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Untungnya, Loyi ada di sana. Jika tidak, Shuyan tidak akan yakin dia bisa menangkap guntur pil ini. Petir menyambar dan berkerumu di langit. Ular perak menari dengan liar, tetapi kegembiraan di dalam mata Long Yi tidak berkurang sama sekali. Arus emas yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, dan pola rahasia emas gelap menyala secara bersamaan. Bayangan itu seperti awan dan tubuhnya seperti listrik, berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Petir menyambar langit seperti guntur dan kilat tidak dapat dihancurkan.
Kemudian Longgi dan pil guntur bertabrakan dengan sengit dan terjadinya guntur yang dahsyat. Awan gelap bergulung dan meraung dan ular perak berlarian di awan. Dalam sekejap guntur mereda, awan gelap menghilang dan matahari menembus awan seperti pedang emas dan kembali memancarkan cahaya tak berujung. Tiba-tiba sosok emas jatuh langsung dari awan. Tepat ketika Suyin khawatir, sosok itu tiba-tiba berhenti dan berdiri dengan mantap di udara. Kecuali sedikit kebingungan dalam auranya, tidak ada bekas luka di tubuhnya. Tubuh yang sangat kuat. Suyin merasa lega dan cukup iri. Faktanya dalam hal kekuatan sebenarnya, Suyin tidak lebih buruk dari Longyi. Longyi terbang dengan selamat dan terbang ke sisi Suyin dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Energi pil guntur kelas 5 jauh lebih tinggi daripada pil guntur kelas 4. Saya bisa merasakan bahwa pil guntur di tubuh saya jauh lebih kuat. Seharusnya mampu menembus bintang 4 setelah pencernaan. Jarang sekali Longyi berbicara begitu banyak. Sepertinya kali ini pil guntur sangat membantu Longyi. Mendengar itu, Suyin tertawa keras. Kalau begitu bersiaplah, ayo lanjutkan. Oke, Longyi setuju dengan harapan panas membara di matanya. Segera api biru tua sekali lagi memenuhi ruang alkimia. Segera beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata, dan Xiaoyan telah mengkonsolidasikan statusnya sebagai alkemis kelas 5 kaisar, dan akhirnya berhasil memurnikan 2 pil. Awalnya, kemungkinan keberhasilannya harus lebih tinggi, tetapi untuk segera mengkonsolidasikan ranah alkemis kaisar tingkat kelima dan menyempurnakan pil perbaikan sumsum sesegera mungkin. Xiaoyan memilih tantangan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, memperkuat rantai pendinginan dan memberikan dampak. Pola kedua atau bahkan bentuk yang lebih tinggi, dan akhirnya pola ketiga berhasil. Bahkan pengendalian kemampuan pengendalian tembakan dan kekuatan jiwa juga meningkat. Pil peremajaan dengan 1 pola dan pil peremajaan dengan 2 pola. Ini adalah hasil Xiaoyan dalam beberapa bulan. Namun Xiaoyan hanya melihatnya sekilas beberapa kali sebelum memasukkannya ke dalam cincinnya. Dan beberapa bulan terakhir, halaman Xiaomansion dipenuhi dengan guntur, awan dan kilat, dan warnanya sangat abu-abu sehingga tidak banyak sinar matahari. Namun semua orang tidak khawatir tentang ini. Tampaknya Xiaoyan telah berhasil dipromosikan menjadi alkemis kelas 5. Tetapi dia tidak tahu kapan dia akan dibebaskan. Semua orang menantikannya dan bersiap untuk memberi selamat kepada Xiaoyan. Tapi tidak ada yang menyangka Xiaoyan membuat keputusan mengejutkan kali ini. Berada di ruang alkimia merasakan kekuatan kontrol jiwa yang kuat. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Evaluasi Baji Jue adalah keinginan Xiaoyan yang telah lama ditunggu-tunggu. Dan langkah kuncinya adalah mengintegrasikan garis keturunan klan iblis. Sekarang, keterampilan pemurnian obatnya telah mencapai tingkat kelima kaisar, dan dia memiliki kualifikasi untuk memurnikan pil perbaikan sumsum. Memikirkan hal ini, api di mata Xiaoyan semakin kuat sedikit demi sedikit. Dalam hal ini, mengapa tidak bekerja keras untuk menyempurnakan pil sumsum, menggabungkannya dengan darah klan iblis, dan mengembangkan Feng Jue menjadi Han Jue? Xiaoyan telah mengambil keputusan dan dengan lambian tangannya, semuanya bahan untuk pil sumsum terbang keluar dan menggantung di udara. Saat mempercayakan aliansi dagang untuk membeli bahan obat untuk pil peremajaan, Xiaoyan juga menuliskan bahan untuk pil perbaikan sumsum. Lagi pula ramuan dan bahan obat kelas 5 tidak mudah ditemukan. Jadi lebih aman untuk bersiap menghadapi hari hujan. Sekarang, bahan obat yang dibeli oleh aliansi dagang ditambah lumut seger spiritual yang sudah Xiaoyan miliki. Sudah cukup untuk menyempurnakan pil perbaikan sumsum. Pil perbaikan sumsum, bin lansi, rumput tepi es, tanaman anggur impian fantasi, rumput asal, lumut teh iblis, lumut segeroh, inti sihir atribut bumi bintang 5, esensi darah binatang ajaib atribut bumi bintang 5. Hanya melihat bahannya saja membuat Xiaoyan tersenyum pahit.
Semuanya kelas 5 dan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil sumsum mungkin terlalu banyak. Untungnya, bahan lainnya tidak sulit, tetapi lumut segel roh sangat langka. Hampir tidak ada orang di dunia yang mengetahui apa itu. Suyen hanya mendapatkan secara kebetulan di pasar Tabou terakhir kali. Melihat mimpinya akan menjadi kenyataan, Suyen menarik nafas dalam-dalam dan menekan ekstasi di dalam hatinya. Sambil berpikir, api surgawi biru tua yang menyatu berputar keluar, dan suhu ruang alkimia meningkat tajam lagi. Shoyen memiliki pengalaman dalam memurnikan pil permajaan dan cukup percaya diri. Kekuatan jiwa menyapu semua bahan obat dan melemparkannya ke dalam kuali Yanmo. Api surgawi yang berkobar membakar dan memadamkan bahan obat. Shoyen terus mengganti segel tangannya, dan energi pertarungan di tubuhnya mengalir ke dalam kuali obat seperti air pasang. Ekspresi Binlanji berhasil. Ekstraksi rumput tepi es dan pohon anggur fantasi berhasil, dan kemudian rumput asal, inti sihir atribut bumi bintang 5, dan esensi dan darah binatang ajaib atribut bumi bintang 5 berhasil. Semua berhasil disempurnakan. Kegembiraan Swain itu menambah beberapa poin, dan sepertinya melihat harapan pada pil perbaikan sumsum. Dengan hanya lumut segel roh yang tersisa, Swain menjadi lebih berhati-hati, menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan pemadaman api surgawi biru tua. Seiring berjalannya waktu, lumut segel roh perlahan meleleh, dan jejak kotoran dihilangkan secara diam-diam, dan cairannya berubah sedikit demi sedikit. Tepat ketika lumut segel roh hendak meleleh menjadi cairan murni, tiba-tiba terdengar suara dan lumut segel roh berubah menjadi tumpukan bubuk gelap. Tidak yakin harus berbuat apa, Shoyen merutkan kening. Lumut segel roh adalah benda yang sangat langka di daratan. Catatannya hampir hilang dan tidak ada yang mengetahui karakteristiknya, yang sangat meningkatkan kesulitan dalam memadamkan rantai. Memusatkan konsentrasinya, Shoyen tidak berpikir terlalu banyak. Dengan lambian tangannya, dia memasukkan semua cairan obat yang sudah didinginkan ke dalam botol giok dan memadamkan kembali lumut roh segel roh. Setelah gagal sekali, 2 kali, dan 3 kali, alis Shoyen semakin berkerut, dan kecemasan mulai muncul di hatinya. Untungnya jumlah lumut segel roh yang dibutuhkan untuk pil perbaikan sumsum cukup banyak. Lumut segel roh yang diperoleh terakhir kali dapat dibagi menjadi beberapa bagian, tetapi sekarang tidak banyak yang tersisa. Setelah mengatur nafas dan meditasinya, Shoyen menjadi tenang dan memenangkan suasana hatinya. Api surgawi sekali lagi memadamkan lumut segel roh. Setelah beberapa kali gagal, Shoyen akhirnya menemukan sedikit wawasan. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, dia akhirnya berhasil. Beberapa tetes cairan berwarna gelap memenuhi udara dengan lingkaran cahaya samar, sepertinya menghibur usaha Shoyen. Alisnya perlahan terbuka, dan hati Shoyen yang cemas akhirnya rileks. Pada tapusi terakhir, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada langkah ini. Dengan pemikiran di benak Shoyen, semua cairan obat halus tersuspensi di udara, dan cairan berwarna-warni bersinar dengan cahaya aneh di bawah cahaya dari jendela atap di ruang alkimia. Dengan menjentikan jarinya, Shoyen melemparkan semua cairan obat ke dalam kuali obat. Entah pertempuran yang terus-menerus memperkuat api langit biru tua, dan kekuatan jiwa mengendalikan fusi cairan obat dengan hati-hati. Setiap cairan obat memiliki khasiat obat yang sangat berbeda, dan mengandung unsur yang hampir berbeda. Jika Anda belum familiar dengan khasiat obat, kemungkinan kegagalan akan sangat meningkat, sehingga peleburan pertama biasanya berakhir dengan kegagalan. Tidak terkecuali Shoyen kali ini. Meskipun dia sangat berhati-hati, unsur dari 2 tetes obat tersebut masih bertentangan selama peleburan. Sambil menghela nafas, menang atau kalah adalah hal yang lumrah bagi para ahli strategi militer. Dan Shoyen bergabung kembali. Shoyen juga tidak banyak proses peleburan pil perbaikan sumsum akan begitu sulit. Meskipun kekuatan jiwa telah habis, peleburan cairan obat yang berbeda masih terasa cukup sulit. Tanpa perasaan praktis dari pil permajaan, Shoyen menjadi bingung.
Sekarang hanya ada tetes terakhir cairan obat yang tersisa dari lumut Segera. Suyen menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya sambil melihat tumpukan bubuk obat yang gagal di tanah. Tampaknya peluangnya kecil, jadi Xiaoyan mulai sedikit rileks. Dengan perubahan metalitas, Xiaoyan tiba-tiba memasuki kondisi yang tak terlukiskan. Kondisi pikiran yang sejelas air, bahkan sedikit tenang. Tekniknya yang selalu sedikit tersentak-sentak, tampaknya benar-benar mulus. Semuanya lancar dan mengalir. Seluruh proses fusi berjalan sangat lancar. Pil perbaikan sumsum menyatu dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan berbagai macamnya cairan obat di dalamnya terus diasimilasi. Bentuk ramuan bulat sudah dapat dilihat dalam keadaan embrionya. Melihat pil perbaikan sumsum akan segera berbentuk, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan merasa lega. Saat dia merasa lega, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Penggabungan pil perbaikan sumsum hampir selesai karena energi obat meningkat setelah penggabungan. Energi yang mengamuk langsung menghancurkan keseimbangan antara obat tersebut. Suen sedih. Dia hanya selangkah lagi dan kesuksesan tetapi gagal. Suen benar-benar terpana. Kehilangan di hatinya seperti langit kelabu yang diselimuti kabut lembab, membuat orang merasa tertekan. Zanlo, Xiaoyan bingung dan harus meminta nasihat Tuan Zhan. Nah, apa yang mendesak? Sebuah bayangan muncul di depan Xiaoyan, berdiri tegak dan menatap Xiaoyan dengan mata setenang genangan air. Xiaoyan tersenyum pahit dan memberitahu Tuan Zhan proses pemurihan obatnya. Mata Zanlo perlahan menjadi terkejut saat dia mendengarkan cerita Xiaoyan. Anda terlalu tidak sabar, kata Zanlo perlahan. Pil perbaikan sumsum adalah yang terbaik di antara obat mujarab kelas 5 dan tingkat kesulitannya mendekati obat mujarab kelas 6. Gunakan obat mujarab kelas 5 yang baru Anda peroleh. Kemampuan pemurnian ramuan tingkat untuk menyempurnakan pil perbaikan sumsum akan aneh jika Anda tidak gagal. Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ternyata dia tidak mengetahui situasinya dan langsung menantang kesulitannya. Sehingga Long Yi juga memandang Xiaoyan dengan penuh simpati. Sekarang, semua bahan telah terbuang sia-sia. Zanlo benar-benar tidak mengambil satupun potnya. Sementara Xiaoyan memutar matanya dengan liar. Tapi untungnya, keadaan yang Anda masuki selama pemurnian terakhir adalah keadaan yang langka dalam 1000 tahun. Ini murni kecelakaan, dan itu hanya bisa ditemui tetapi tidak dicari. Apa yang dikatakan Tuan Zhan selanjutnya membuat Xiaoyan merasa nyaman. Keadaan itu disebut pencerahan. Itu hanya berlangsung sesaat, tetapi manfaatnya tidak ada habisnya. Ini dapat membantu Anda menerobos hambatan dalam kultivasi Anda, atau beberapa keterampilan yang biasanya tidak dapat Anda kuasai dengan terampil. Wah, keberuntungan Anda benar-benar tidak bagus sekali. Kejasalan Zanlo membuat kekecewaan Xiaoyan hilang. Sepertinya itu adalah berkah tersembunyi. Sekarang, dengan kekuatan jiwa dan keterampilan pengendalian tembakan Anda dianggap yang terbaik, bahkan di antara alkemis kelas 5 Kaisar. Namun, Anda masih agak jauh dari penyempurnaan pil perbaikan sumsum. Prioritas utama adalah menemukan lumut Segera, tapi keberadaan semacam itu sangat sulit untuk mendapatkannya. Bahkan jika aliansi bisnis pergi mencarinya. Di mana saya bisa menemukan rumput Segera? Chen berpikir keras. Tiba-tiba kilatan cahaya melintas dan gambaran orang dari pasar Taobo muncul. Lokasinya tergambar di peta, jadi tidak sulit menemukannya dengan mengikuti peta. Tempat di mana lumut Segera diproduksi umumnya tidak mudah, jadi sebaiknya bersiaplah sebaik mungkin. Suen mengangguk, menyapa Zanlo dan Long Yi, menyingkirkan pagu resin Chen Suling, dan berjalan keluar dari pintu ruang alkimia. Setelah memasuki aula, semua orang ada di sana. Suen masuk, duduk di kursi menyesap teh, dan berbaring dengan nyaman. Apakah Anda kelelahan? Jenny bertanya dengan prihatin. Dia mengenakan cangsungsam sutra berwarna merah dan emas. Ujung roknya mencapai bagian batas pahanya.
membuat kedua kakinya yang ramping terlihat semakin putih dan menarik. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.